Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Goli. Saya dari kelas 31 dengan NIM 2200300153. Pada kali ini saya akan melanjutkan buku kerja saya yang ke-10 mengenai identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk unit usahanya di Beverage Drink, untuk produk dan jasanya di Taipei 555. Untuk elemen yang pertama itu ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal dan kriteria untuk unjuk kerja. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Mengenai batasan variabel, ada alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, yaitu penanaman modal. Lalu untuk kriteria unjuk kerja selanjutnya ada di sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabelnya sumber-sumber modal personal dapat mencakupi itu dana pribadi sendiri dan teman dan keluarga. Lalu di kriteria unjuk kerja yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabelnya yaitu potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi equity capital atau penyertaan modal. Lalu di elemen nomor 2 ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya yaitu business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Lalu selanjutnya ada di jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi yaitu berdasarkan cara penghimpunan, yaitu antara lain leverage venture capital dan equity venture capital. Lalu selanjutnya ada di initial public offering diidentifikasi yaitu atau IPO dapat memberikan manfaat diversifikasi likuiditas dan portofolio. Lalu di nomor 3, di elemen yang ketiga diidentifikasi pembiayaan pinjaman, yaitu bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu di SBA Guaranteed Loan ada diidentifikasi. Untuk SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu di sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi ada sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yaitu teman dan keluarga. Lalu elemen yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing sewa memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana memiliki properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu di SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi yaitu ada di SBIR dan STTR memiliki karakteristik yaitu program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Itu yang ada di buku 10. Kita lanjut langsung ke buku 11. Yang 11, buku kerja 11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran unit usaha Taipei 555 produk jasa beverage. Untuk langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil dan rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar. Lalu di jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, dan pemasaran jarak jauh. Lalu untuk kriteria selanjutnya dari 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Untuk kontribusi pada bisnisnya dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan. Di 1.3, kriteria kinerja ada pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial.
Untuk hasil rekamannya ada di pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu ada di managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Lalu selanjutnya ada di langkah-langkah yang kedua, investigasi peluang pemasaran, yaitu 2.1 peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Untuk peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha, lalu pengembangan pasar atau menjual kepada pelanggan baru bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Lalu di 2.2 ada hasil evaluasi peluang, identifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Yaitu hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama adalah desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi dari luar produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, daya tahan bahan baku produk, dan bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Lalu ada daya guna yang bisa diterima. Di 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Yaitu kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal atau kode praktik kebijakan dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, yaitu strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga. Di 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis, yaitu ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Lalu di langkah-langkah yang ketiga ada evaluasi perubahan. Di 3.1 yang diperlukan untuk operasi, yaitu perubahan yang diperlukan dapat mencakupi pertama ada perencanaan proses pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis kepatuhan dan risiko merek. Lalu di 3.3 ada perubahan organisasi untuk pelayanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan atau kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Yaitu perubahan organisasi dapat mencakupi yang pertama struktur fungsional organisasi, yang kedua struktur organisasi berbasis produk, dan lalu di 3.3 ada perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya yang pertama staf tambahan, biaya distribusi, dan biaya produksi. Di 3.4 ada lagi komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama, yaitu komunikasi kelayakan seperti tenaga pemasaran, pemilik, dan pengawas. Untuk dokumen peluang pemasaran yang baru, identifikasi dan perubahan yang diperlukan sudah saya cantumkan dalam kuesioner tersebut. Terima kasih sudah melihat presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.